tahu SMA terus tahu SMA Petra 4 ini dari Mama. Nah, Mama ini teman dengan Pak Yandres ya, atau dengan Ibu Ya, dengan Novi. Nah, jadi saya tahunya dari situ. Mama cuma bilang suruh belajar, belajar, belajar. Oh ya siap, penting belajar. Sekolah di Surabaya bilang. Mantap. Jadi persiapannya ya tiap hari belajar seperti biasa. Akhirnya tes dan ya puji Tuhan lulus di sana. Nah, di sana juga kan sekolah di asrama tuh, jadi pasti hidupnya teratur, belajar teratur, makan apalagi teratur 3 kali sehari. Nutrisi pasti bagus lah untuk bisa mendukung kita belajar di sana. Terus pendidikan rohani juga di sana cukup bagus. Kita sering ke gereja, mungkin 5-6 kali ke gereja tuh untuk belajar. Jadi bukan cuma belajar soal pengetahuan di sekolah, tapi firman Tuhan juga bagus di sana. Kita belajar cukup sering lah, sampai betul-betul paham. 3 tahun berturut-turut. Terus setelah SMA tuh saya memang sudah punya rencana atau tujuan untuk bersekolah di sekolah kedinasan. Pilihan pertama waktu itu adalah STIS sebenarnya. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Terus sering berjalannya waktu saya baru tahu juga soal STAN. Saya pertama tes TIS, belajar juga soal SNM, soal SBM. Tapi memang soal STIS itu susah sekali. Matematika semua memang, waduh, masuk STIS itu susah. Tapi ya puji Tuhan, karena saya belajar terus, STAN saya bisa tembus. Saya waktu itu tes STAN tahun 2014. Yang dites tuh soal TBI, bahasa Inggris, dan juga pengetahuan umum, soal matematika, soal IPA, bahasa Inggris, dan lain-lain. Saya tes 2014. Saya waktu itu milihnya tuh jurusan kepabeanan dan cukai, D1, karena saya mikirnya saya ingin sekolah cepat biar tidak terlalu memberatkan orang tua dan saya bisa kerja. Jadi saya pilih jurusan D1 Bea Cukai. Nah, kalau di STAN itu setelah kita lulus, kita pasti langsung bekerja, langsung jadi PNS otomatis. Kalau D1 sekolahnya setahun, kalau D3 sekolahnya 3 tahun. Ada berbagai macam jurusan, ada jurusan pajak, ada bea cukai, ada anggaran. Nah, itu teman-teman tuh bisa bebas lah, bisa milih di situ sebenarnya. Kalau saya sebagai laki-laki, saya pengen yang agak semi-semi militer lah, agak keras. Jadi saya pilih bea cukai dibanding yang lain. Setelah itu saya sekolah setahun, dan lulus, puji Tuhan, saya ditempatkan pertama tuh di Kupang. Pulang kampung di Kupang. 7 bulan lalu saya pindah ke Tambun sekarang. Mana? Mungkin sekian cerita singkat. Ya, terima kasih Kak Ian. Jadi Kak Ian ini ternyata sudah cukup lama ya, dari tahun 2015 berarti ya? Iya, saya lulus 2015. Ya, jadi 2015 di Kupang. Sekarang jadinya di mana Kak Ian? Di Atambua. Atambua sejak 2016. Jadi sudah hampir 6 tahun ya? Ya, kalau untuk jadi pegawai sudah 6 tahun lah. PNS. Iya, PNS. Baik. Jadi tadi disampaikan Kak Ian sudah 6 tahun D1 dan langsung bekerja. Jadi langsung menjadi PNS ya? Iya, langsung PNS. Baik. Nah, kita mungkin lanjutkan dengan Kak Jona atau Kak Umbu sharingnya. Sambil adik-adik kalau mau bertanya bisa ditulis di chatting ya. Oke, saya izin melanjutkan dengan Pak Andres. Ya, Jadi sebelumnya kita perkenalkan nama saya Jona Alberto Sambe. Saya asalnya dari Kupang. Nah, bicara soal pertama kali
SMA di Surabaya. Jadi Kak Gian ini kakak tingkat jauh kebetulan. Terus Umbukan ini adik tingkat saya di bawah 1 tahun. Nah, pertama kali kenapa saya memilih sekolah di Jawa daripada sekolah di Kupang? Yang pertama itu adalah kebetulan waktu SMP, zaman-zamannya SMP pasti nakal lah. Nakal, terus ya karakternya makin buruk. Sebenarnya kalau bicara soal SMA di Kupang atau di NTT nih, SMA dong banyak yang bagus. SMA 3, SMA 1 itu bagus-bagus. Tapi kenapa waktu itu memilih sekolah di Surabaya? Soalnya kebetulan tahu FKKI dari Pak Yandres juga. Kebetulan kakak saya itu tamatan FKKI juga. Nah, yang saya tertarik dari FKKI itu adalah pembangunan karakter yang tadi sudah dibilang sama Kak Gian. Cuma meneruskan sedikit. Jadi di FKKI itu yang saya incar itu adalah pembangunan karakternya. Karena di sana betul kita di asrama, kita dididik gimana jadi mandiri, terus bagaimana kita harus disiplin dan lain-lain. Nah, itu alasan saya pertama kenapa saya memilih sekolah di Surabaya daripada sekolah di Kupang. Nah, untuk persiapannya dulu. Untuk persiapannya sebenarnya jujur-jujuran waktu itu setengah hati buat sekolah di Surabaya. Soalnya kenapa? Teman-teman kan sekolah di Kupang semua nih. Anggapannya harus keluar dari zona nyaman, terus harus merantau jauh dari orang tua, itu pasti suatu beban berat. Cuman kembali ke tujuan, kenapa saya mau sekolah di Surabaya. Setelah itu, puji Tuhan lulus, masuk asrama. Di asrama, jujur aja, awal-awal pasti teman-teman merasa berat. Namanya juga kehidupan asrama, di mana kita diajarkan disiplin, diajarkan tentang karakter juga. Terus kebetulan juga, seperti tadi Kak Gian bilang, pembangunan rohani di sana itu ketat sekali. Bisa dalam 1 minggu itu bisa sampai 5 hari kita ke gereja. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, lewat FKKI ini karakter saya bisa diubahkan, terus kerohanian saya juga bisa dibentuk di sana. Jadi puji Tuhan FKKI ini sangat membantu saya. Nah, kalau teman-teman tanya, Kak, kalau misal kita dari Kupang terus ke Jawa nih, kan ada mindset katanya orang-orang Timur itu kepintarannya dibawa daripada orang-orang dari Jawa. Kalau dari sepengalaman saya itu apa ya namanya? Itu cuma mindset yang buruk yang selama ini ada di pandangan masyarakat. Kenapa? Karena kita orang-orang Timur sampai di sana itu pasti bisa bersaing, sangat bisa bersaing. Contohnya ya, saya ambil contoh kakak-kakak tingkat ada dari angkatan di bawahnya Kak Gian, namanya Kak Dean. Dia itu bisa menjadi yang terbaik di Petra. Terus ada Umbukani, ini bisa menjadi peringkat kalau tidak salah 5 besar dari IPS di angkatannya. Jadi kalau teman-teman takut buat sekolah di luar karena takut bilang susah untuk bersaing, takut ketinggalan materi sama orang-orang yang di Jawa, itu hilangkan mindset itu. Mari kita keluar dari zona nyaman kita coba yang baru. Karena sebenarnya sama saja, siswa di sana sama siswa di sini. Sama aja. Lebih ke arah bagaimana kita belajar aja. Kalau soal mereka lebih pintar, kita orang Kupang biasa-biasa aja, itu sebenarnya tidak. Bahkan ada orang-orang Kupang yang pintar-pintar juga. Jadi jangan takut untuk sekolah keluar, jangan takut bermimpi untuk sekolah di Jawa atau dimanapun. Seperti kita bisa lihat contoh-contoh ada Kak Umbud yang sudah lulus di IPDN, terus Kak Gian yang sudah di STAN sekarang sudah kerja. Itu adalah bukti bahwa orang-orang Indonesia Timur itu tidak kalah sama orang-orang Jawa. Itu yang pertama. Terus apalagi yang saya dapat di asrama ya? Yang saya dapat di asrama tentang relasi. Kalau misal menurut saya itu kita hidup itu tidak boleh cuma hidup dengan segerombolan orang yang ada di sekitar kita. Kita itu harus bersosialisasi, membangun koneksi. Kenapa? Ini mungkin Kak Gian sudah tahu. Kalau kita kerja nanti, itu koneksi itu penting banget, penting sekali. Nah, yang namanya koneksi. Nah, kalau kita mulai belajar, kita punya koneksi dengan orang-orang di Jawa, atau kita bisa belajar dari mereka, itu wawasan kita itu makin terus bertambah, makin terus berubah. Kita itu bisa menjadi nilai plus. Apa yang kita dapat nanti, kita bawa kembali ke NTT untuk membangun NTT. Jadi jangan pernah teman-teman itu tidak mau bermimpi untuk sekolah di Jawa, karena yang pertama takut sulit bersaing, terus takut susah untuk bersosialisasi. Orang-orang di Jawa itu ya ada bedanya sih. Kalau orang di Jawa itu lebih anggapannya lebih bukan lebih sopan sih, lebih karena lebih
nadanya harus pelan. Kita kalau orang Kupang omong cepat-cepat di Jawa langsung bilang itu marah-marah. Tapi kalau dari situ kita bisa belajar bagaimana menghadapi orang-orang seperti mereka, orang-orang Jawa. Karena kita kerja itu sonde mungkin kita cuma ketemu dengan orang-orang Kupang sah. Pasti kita akan ketemu dengan orang-orang dari luar. Nah, pentingnya sosialisasi yang kita bangun dari SMA itu tuh apalagi dengan orang-orang Jawa itu bisa mendapat nilai plus. Mungkin kayak Gian, Umbukan, KUK itu pas ketemu dengan orang-orang selain orang NTT pasti tahu dia mencari adaptasi ke mana. Soalnya kenapa? Soalnya kita di SMA tuh belajar ke mana kita bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dengan kita. Itu. Terus bicara soal kuliah. Ini saya bicara dulu tentang kedokteran. Kenapa memilih kedokteran? Alasan orang kebanyakan milih kedokteran itu yang pertama, kedokteran itu gajinya banyak. Gajinya tinggi sekali. Jadi orang-orang itu pasti lebih memilih kedokteran. Orang tua juga pasti kalau suruh pilih antara kedokteran atau teknik sipil atau kedokteran dan yang lain, pas orang tua pasti pilih kedokteran. Kenapa? Karena mindsetnya orang-orang kedokteran itu gajinya tinggi. Kalau kita mindsetnya kayak gitu, sekarang hilangkan. Yang kita harus pikir adalah kita lihat kembali ke daerah kita. Kebetulan saya di Ciputra. Nah, Ciputra itu kebetulan ada beasiswa dan beasiswa itu cukup mulia. Kenapa? Karena persyaratan beasiswa itu adalah cuman kita itu harus setelah jadi dokter kita harus kembali ke NTT untuk membangun NTT dari segi bidang kesehatan. Nah, itulah alasan saya kenapa saya memilih kedokteran. Kalau kita memilih kedokteran karena uang, saya jamin kedokteran itu sebenarnya kalau tujuan kita tidak kuat itu sangat susah. Karena kita bisa bilang kedokteran itu kuliah yang lumayan berat lah. Tapi kalau kita punya pikiran berpikir bahwa oh saya mau jadi dokter karena di Kupang, di Rote itu masih kurang dokter. Akhirnya banyak pasien yang terbengkalai, banyak orang-orang sakit yang tidak tertangani. Kalau kita punya tujuan itu, maka puji Tuhan, percaya, dan kata-kata saya, selama kita sekolah kedokteran, itu semuanya akan berjalan lancar. Nah, bicara soal bagaimana saya bisa masuk Ciputra. Yang pertama saya tahu Ciputra itu dari Pak Bayu. Pak Bayu itu pengurus FKKI, pengurus asrama saya. Kebetulan punya koneksi dengan orang-orang Ciputra. Jadi saya diminta untuk mempersiapkan diri, saya mempersiapkan diri, terus pas tes itu ada tes tulis, terus tes psikotes, ada tes wawancara, ya seperti biasa lah, tes kuliah seperti pada umumnya. Dan kenapa saya memilih Ciputra? Yang pertama, keunggulan dari Ciputra dengan kedokteran yang lain adalah Ciputra itu ada satu satu keunggulannya dia itu adalah kedokteran pencegahan. Nah, zaman sekarang ini orang-orang cuma tahu bagaimana kita ke dokter buat menyembuhkan. Bagaimana kalau kita sakit, kita ke dokter untuk berobat. Jarang sekali ada dokter yang sebelum orang-orang sakit, dia sudah kasih kayak misal malaria. Sebelum mulai musim malaria, itu ada dokter yang bikin seminar untuk pencegahan malaria. Itu jarang sekali. Kebanyakan dokter itu adalah mereka bertugasnya cuma untuk menyembuhkan. Padahal seorang dokter itu harus dimulai dengan pencegahan. Bagaimana mengedukasi, bagaimana mengajarkan masyarakat kayak orang-orang Rote bagaimana menjaga kebersihan supaya pas malaria tuh pas musim hujan jangan kena malaria atau diare. Itu tuh yang diajarkan di Ciputra. Itu hal penting yang saya dapatkan dari Ciputra. Nah, apalagi ya? Kalau soal kuliahnya, puji Tuhan saya tadi bilang bahwa kuliah di kedokteran itu sebenarnya susah, tapi kalau misal kita punya tekad yang kuat, itu puji Tuhan, percaya sama kata-kata saya, semua bisa kita lalui. Yang susah pun, anggapnya gini lah, dokter-dokter yang sekarang itu, mereka kok bisa jadi dokter, padahal sekolah kedokteran itu susah. Kenapa? Karena mereka itu punya tujuan. Mereka punya tekad. Kalau kita punya tekad, yang susah pun akan kita bisa lewati. Nah, pesan saya buat teman-teman itu, jangan pernah berhenti untuk bermimpi setinggi-tingginya. Kenapa? Soalnya saat kita bermimpi setinggi-tingginya, kalau kita tidak capai mimpi itu pun setidaknya kita itu berada cuma di bawah dari mimpi kita. Contoh, saya bermimpi mendapat nilai 100. Ketika saya bermimpi, saya bercita-cita mendapat nilai 100. Ketika saya tidak mencapai nilai 100, setidaknya saya jatuhnya di 95. Daripada kita bermimpi, saya bermimpi untuk lulus KKM lah 75. Terus kita kalau jatuhnya ke 60. Jadi mending kita bermimpi setinggi-tingginya,
kalau tidak kecapaian pun masih dinilai 90, masih di taraf bagus. Daripada kita bermimpi cuman ya sudahlah, untuk orang Kupang juga paling sekolah di Undana, terus jadi apa begitu, kok jadi apa, nanti jatuhnya ya malah standar di bawah. Jadi saran saya itu adalah bermimpilah setinggi-tingginya, supaya kalau misal tidak kesampaian pun pasti akan ada dan masih ada di taraf baik. Itu dari saya sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jona. Kak Umbu. Sambil yang bertanya boleh tulis di chat ya. Izin kakak-kakak semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umbu Kan Ibrahim. Saya berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Yang pertama mengenai bagaimana saya bisa sekolah di Surabaya, SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. 2018 bulan Januari itu pertama kali saya dengar ada peluang, ada kesempatan untuk bisa bersekolah di SMA Kristen Petra 4 dari sekolah. Karena nama SMP saya SMP Kristen Kasih Agape di Sumba Timur. Saya angkatan ketiga, kebetulan SMP-nya baru. Dan saya tahu mengenai beasiswa FKKI untuk bisa bersekolah di Surabaya itu dari pihak sekolah sendiri, karena kebetulan angkatan pertama ada kakak Manuel dan kakak Glenn, yang kebetulan kakak Glenn sekarang juga bersama-sama dengan kakak Jona di Universitas Ciputra, Fakultas Kedokteran. Mereka adalah angkatan pertama di SMP saya, dan kebetulan mereka juga bersekolah di SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. Jadi ketika saya mendengarkan berita tersebut, tidak terpikir pertama di benak saya untuk bersekolah di sana, karena di sana sistemnya asrama. Karena jujur saja mindset saya tentang asrama pertama itu tidak bebas, meskipun diatur segala macam ini segala macam, karena tidak bebas, karena saya SMP terkesannya kebanyakan dari nakal. Terus selanjutnya selama beberapa bulan saya mulai berpikir, banyak sekali anak-anak ketika SMA itu pasti melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan, yaitu di Pulau Jawa. Itu saya berpikir, kenapa mereka harus ke sana? Kenapa tidak di NTT? Kenapa tidak di Sumba sendiri? Karena beberapa jawaban yang saya dapatkan, karena ya fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan di bidang akademik, itulah yang menjadi tolak ukur mereka menjadi bisa bersekolah di luar Jawa, di luar NTT. Jadi saya mulai berpikir, kenapa kalau mereka mulai dari SMA keluar belajar supaya menjadi mengembangkan diri mereka dari lebih bagus, kenapa kalau tidak dari SMA, kenapa tidak? Tentu saja ada beban pikiran, kita jauh dari orang tua, anak SMP yang baru lulus, sudah jauh dari orang tua, sudah merantau, itu beban pikiran, itu tidak mudah. Kenapa? Karena masih banyak anak SMA yang merantau saja, itu masih susah untuk tinggal jauh dari orang tua. Apalagi anak SMP yang notabene-nya masih kecil, yang belum tahu apa-apa mengenai dunia luar, udah jauh dari orang tua, pendidikan di luar. Setelah itu, saya kemudian memberanikan diri untuk tes FKKI, untuk tes beasiswa di Surabaya, SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. Setelah itu persiapan saya adalah saya niat, saya belajar karena motivasi saya sebelumnya tadi. Saya belajar, saya mempunyai motivasi, saya punya niat untuk mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Setelah itu bukan hanya belajar, saya juga minta doa restu dari orang tua, berdoa karena apapun yang kita lewati, apapun meskipun kita sudah belajar niat, tapi jika kita tidak bersah pada Tuhan, kita tidak minta restu kepada tua, itu bisa saja akan sia-sia atau tidak menjadi berkat bagi kita. Bisa saja kita lulus, tapi tidak menjadi berkat dari kita. Untuk itu, ketika saya belajar, banyak sekali tantangan dan hambatan. Misalnya, teman-teman saya mengajak untuk pergi keluar, pergi bermain, pergi liburan, tapi saya menolak karena ada fokus belajar. Banyak teman-teman saya yang seringkali ketika saya menolak ajakan mereka, mereka malah
istilahnya ngomong-ngomong saya di belakang, ini itulah sosokan masih SMP udah mau keluar Jawa, udah mau pergi ke Jawa untuk pendidikan di sana. Tapi kata-kata seperti itu justru malah menjadi motivasi bagi saya. Ketika itu saya daftar untuk mengikuti tes tersebut. 3 hari tes, saya tes dan puji Tuhan lolos untuk pendidikan di SMA Kristen Petra 4. Selanjutnya pergi ke Surabaya dengan pengalaman yang tidak ada sama sekali. Jujur pergi ke selama saya SD, SMP, bahkan sebelum saya lulus SMP, saya belum pernah pergi ke Jawa. Jadi istilahnya itu pertama kali saya menginjakan kaki di tanah Jawa, di tanah orang. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Mulai di sana kita sistem asrama, seperti yang sudah Kakak Gian dan Kakak Jonathan tadi sudah sampaikan, sistem asrama banyak sekali membantu kita, banyak sekali di luar ekspektasi saya, di mana asrama itu adalah hal yang sangat membosankan, adalah hal yang sering mengekang kita, meskipun meskipun sistem asrama itu ada peraturan yang terus harus kita lalui, tapi gunanya peraturan itu untuk membentuk karakter kita. Setelah itu selama kurang lebih 3 tahun saya menjalani kehidupan asrama, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa didapat. Kemudian saya berencana atau mulai dari jujur saja untuk tes IPDN, saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah tahu IPDN dari kelas 1 SMA. Saya mengetahui IPDN itu dari ayah saya, karena kebetulan ayah saya juga mempunyai banyak kenalan alumni-alumni. Jadi teman-teman ayah saya itu alumni IPDN, sehingga ayah saya juga memberitahu tentang IPDN kepada saya. Mulai dari kelas 1 SMA, saya sudah mempersiapkan diri, jadi tahu apa itu IPDN, bagaimana proses-proses tesnya, dan saya kira proses seleksi IPDN itu sangat ketat, lumayan sedikit dibandingkan kuotanya, itu istilahnya peluangnya bisa berapa persen, hanya 5% dari total pendaftar. Jadi kemarin kita saya daftar IPDN tahun 2020. Kemarin ada sekitar untuk jadi IPDN itu persaingannya itu antar provinsi. Jadi setiap provinsi ada kotanya masing-masing. Untuk NTT sendiri kuota untuk NTT tahun ini adalah 24 orang. Jadi untuk tahun ini ada sekitar 1.040 orang yang mendaftar IPDN. Ambil hanya kuotanya 48. Yang lolos tahun ini 48 orang. Karena beberapa orang tidak memiliki kuota. Banyak sekali seleksi, ada banyak sekali tahapan yang dilalui. Saya sendiri perjuangannya sangat panjang, mulai dari tes pertama itu SKD, saya belajar mati-matian, karena saya tahu bahwa persaingan itu tidak mudah, persaingan itu sangat berat. Nah, dari sistem asrama lah, saya mengerjakan waktu dengan baik, mulai dari mengatur waktu belajar, dan lain-lain. Mulai dari tes pertama, tes SKD, hal-hal yang dites itu misalnya kayak tes kepribadian, tes intelijensi umum, itu tes matematika dan pola pikir kita dan lain-lain. Ada tes TWK itu tes wawasan kebangsaan, itu tes mengenai undang-undang, sejarah Indonesia, Pancasila, butir-butirnya dan penerapannya dan kehidupan hari-hari. Jujur, untuk saya melihat kawan-kawan tes PDN saya itu banyak sekali mereka yang tes 2 kali, karena ada yang tes 2 kali, 3 kali, bahkan saya respect dengan teman-teman saya yang sudah tes 4 kali. Itu jujur saya sangat menghargai mereka, perjuangan mereka untuk tes PDN. Kenapa banyak sekali yang tes IPDN? Karena IPDN itu mempunyai peluang kerja yang sangat bagus. Misalnya sudah lolos IPDN, banyak sekali kemudahan-kemudahan, misalnya tidak kuliahnya itu gratis, terus kita itu di sini di asrama, makan minum disediakan, terus kalau lulus juga udah otomatis jadi CPNS. Setelah itu
Setelah menjalani tes, saya sendiri banyak persiapan, banyak berdoa kepada Tuhan, karena saya tahu betul bahwa semuanya itu tidak ada apa-apanya jika saya tidak berserah kepada Tuhan. Saya mengikuti tes, saya di Kupang mengikuti tes selama sekitar 2,5 bulan. Saya kos di Kupang. Selama tes banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan. Saya kos di Kupang sendiri, tapi ada beberapa teman saya dari asrama FKKI tadi yang di Surabaya, anak-anak Kupang yang sudah membantu saya selama tes. Misalnya saya mau pergi kemana, mereka juga ada siap sedia. Itulah pentingnya relasi yang kita bangun, seperti yang sudah Kak Jonathan disampaikan. Relasi itu sangat penting sekali. Singkat cerita, puji Tuhan, saya lolos IPDN dari 44 orang. Saya puji Tuhan peringkat 3 kemarin lolos IPDN dari kontingen NTT. Jadi sudah sekitar berapa bulan di sini, mulai dari September, Oktober, November, sudah sekitar 3,5 bulan saya berproses di IPDN ini. Sungguh meskipun baru beberapa bulan di sini, saya sudah merasakan banyak sekali manfaat. Di sini bukan hanya sekedar belajar mengenai akademik, pemerintahan dan sebagainya, tetapi IPDN sendiri yang merupakan singkatan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini membentuk karakter, mental dan kepribadian kita, sehingga kita sendiri boleh dibentuk menjadi suatu pribadi yang lebih baik, karakter menjadi orang yang berkompeten. Hal ini juga bertujuan untuk kita kembali lagi ke daerah kita masing-masing, membangun bangsa dan negara, kita membangun daerah kita masing-masing. Misalnya anak NTT, kita kembali ke TT, kita membangun TT, apa yang sudah kita dapatkan di sini, kita boleh terapkan di daerah kita. Sehingga daerah kita itu tidak ketinggalan, sehingga daerah kita juga itu bisa maju seperti daerah-daerah lain. Karena sumber daya manusia itu sangat penting, kawan-kawan. Kenapa? Karena orang yang mau melayani masyarakat, orang yang mau melayani daerah ketimbang mengurusi urusan pribadinya masing-masing itu sangat jarang. Jadi perlunya bimbingan karakter, sikap dan mental kalian teman-teman semua itu perlu dibangun. Jadi di IPDN juga saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena di IPDN ini semua provinsi ada, mulai dari Aceh sampai Papua, semuanya ada. Jadi untuk relasi saya sangat bersyukur sekali. Banyak teman-teman saya yang saya sudah kenal itu dari setiap provinsi sudah ada. Jadi ketika kedepannya kita melihat prospek kedepannya itu, jika kita bekerja itu ketika kita pergi ke daerah lain, kita sudah mempunyai kenalan dan itu memudahkan kita ketika kita berada di tempat tersebut. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Umbu. Kita sudah dengar 3 orang sharing tentang pengalaman mereka, dan Kak Umbu, Kak Jona, dan Kak Ian. Dan sejak kapan Kak Ian lulus dari STAN? Jadi yang menjawab pertama yang paling tepat, nanti Kak Sherwin lihat ya, ada hadiahnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa Kak Jona, perbedaan apa sehingga Kak Jona memilih studi di Ciputra? Tadi kan disebut kedokteran apa gitu, nanti dijawab ya. Kenapa memilih FK-nya di Ciputra? Terus yang ketiga, pertanyaan untuk yang ketiga, itu Kak Umbu, ada beberapa tes yang tadi dilewati oleh Kak Umbu. Kenapa Kak Umbu memilih STPDN? IPDN ya Kak Umbu ya? Nah mungkin jawaban yang bisa dijawab oleh adik-adik, 3 penanya ini, pertanyaan ini, nanti Kak Sherwin akan info siapa yang dapat hadiah. Nah untuk itu mungkin kita akan lanjut sedikit ya sebelum kita masuk ke tanya jawab.
Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kalau Kak Serwin, Kak Jona, Kak Umbu, dan Kak Ian, mereka sudah mempersiapkan sejak, kalau kita lihat sharingnya dari kelas 1 SMA, begitu ya? Sejak kelas 1 mereka mempersiapkan diri, baik itu dari sisi pendidikan dan juga kerohanian. Jadi Kak Ian bilang tadi itu ada hampir 5 atau 6 kali ke gereja, gitu ya Kak Ian ya? Ya, betul, Pak. Ya, jadi mereka selain persiapkan diri, mereka sudah persiapkan diri dari sejak kelas 1 SMA. Ini poin penting dari 3 orang tadi. Dan mereka juga mempersiapkan diri secara kerohanian maupun dari sisi pemahaman materinya. Jadi mereka ke kelas 1 sampai kelas 3, mereka sudah siapkan diri untuk itu. Karena seperti yang Kak Jona bilang, tesnya pasti berat. Begitu juga kan Kak Umbu bilang, 2,5 bulan tadi ya, tes untuk IPDN. Kak Ian juga tes 2 tempat dan akhirnya lulus, ya kan? Nah, jadi pertanyaan tadi yang 3 bisa dijawab ya. Yang pertama untuk Kak Ian, jurusannya apa dan sejak kapan dia bekerja. Yang kedua, kenapa Kak Jona memilih kedokteran di Ciputra, FK Ciputra, perbedaan dengan yang lain. Yang ketiga, kenapa Kak Umbu bersekolah di IPDN. Nanti yang menjawab akan ada hadiah dari Kak Serwin. Nah, kita akan lanjut ke tanya jawab. Kak Dina mungkin bisa bantu lihat ada pertanyaan yang disampaikan di chat. Baik, terima kasih Pak Yandres. Oke, kita mungkin akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan karena dari tadi ketika kakak bertiga sedang berbicara, itu banyak yang sedang ngirimin pertanyaan. Kita baca ya. Yang pertama, ini dari Kak Pascal. Izin bertanya khususnya buat Kak Gian dari PKN STAN, Kak. Saya pernah tes PKN STAN tahun 2019, tapi saya gagal di bagian tes akademik. Sejujurnya saya secara pribadi itu memang agak lemah di bagian TPA karena ada pembelajaran matematikanya. Nah, kira-kira nih Kak, tips dari kakak seperti apa cara belajar kakak dulu sehingga bisa lolos tes PKN STAN? Terima kasih. Jadi mungkin Kak Gian bisa bagikan tips dan triknya waktu dulu lulus ya, cara belajarnya seperti apa sampai lulus. Mungkin kita bacain satu-satu pertanyaan dulu ya, Pak ya? Ya, dibaca dulu. Oke. Jadi mungkin kesempatan buat Kak Gian untuk jawab, nanti next-nya kita bakalan tanya lagi karena sepertinya semua dapat pertanyaan. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Kalau ditanya soal tips-tips belajar ya, sebenarnya kalau adik-adik cari di YouTube, di internet tuh banyak lah tips-tips belajar. Tapi kalau dari beta sendiri itu ada beberapa hal yang beta tanamkan di diri sendiri. Yang pertama tuh kita ambil peribahasa Indonesia lah yang sudah umum. Yang pertama tuh berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi sebelum tes tuh beta benar-benar persiapkan diri tuh belajar tiap hari. Karena saking niatnya, terus karena keinginan untuk masuk itu tuh sangat besar. Tiap hari tuh belajar terus. Intinya tuh practice makes perfect. Latihan tiap hari itu akan buat kita tuh pasti saat menghadapi ujian, itu tuh kayak air, saya kalau orang Kupang bilang, kalau tes-tes begitu tuh. Tapi tipsnya mungkin ini ya, 1 hari sebelum beta tes tuh besok kan belajar sama sekali. 1 hari sebelum tes ya, itu tuh beta benar-benar otak tuh kasih istirahat lah istilahnya, refreshing. Soalnya ada beta buka-buka buku yang lain tuh sana ada. Intinya 1 hari sebelum tes tuh happy lah, makan, mau bermain, mau buat apa saja, terserah. Karena beta sudah persiapkan diri tuh jauh hari sebelum hari tes tuh. Jangan sampai malam sebelum katong tes, katong paksa katong otak itu tuh menurut beta sangat riskan ya. Karena besok katong otak ini mau pakai untuk ujian, jangan sampai 1 hari sebelum tuh katong masih paksa diri begitu. Terus yang pasti ya berdoa yang kuat. Karena katong ya orang labora atau berdoa untuk kerja atau
Ya, kalau itu sih tips dari Ben tuh seperti itu, Sa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Gian sudah menjawab luar biasa ya. Jadi intinya kita harus bekerja dan berdoa ya. Oke, berikutnya ini pertanyaan dari Kak Ria ya. Kalau tadi saya ingin berterima kasih dulu kepada Kak Caroline yang sudah maksud saya adalah saya berterima kasih buat kakak-kakak yang sudah bergabung. Jadi salah satunya Kak Ria ya. Ini Karya mungkin bisa bagikan informasi untuk adik-adik yang mau lanjut untuk S1. Next-nya kita akan bertanya kepada Kak Umbu. Kak Umbu, ini dari Jonathan yang bertanya hal apa yang tidak diketahui orang di luar mengenai IPDN. Jadi kira-kira orang-orang di luar itu tidak tahu hal apa yang ada di IPDN. Mungkin kesukaannya atau kesedihannya begitu. Boleh diceritakan sedikit Kakak? Siap kakak, izin menjawab pertanyaan. Jadi mulai dari yang pertama, misalnya tes, misalnya orang-orang tidak mengetahui beberapa tahapan tes dan juga beberapa hal yang perlu disiapkan. Ada banyak sekali teman-teman saya di angkatan saya ini, mereka tes 2 kali gara-gara kesalahan mereka adalah mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik karena tidak tahu apa saja akan dites. Jadi menurut saya jika sudah ada orang yang pengalamannya tahun lalu sudah lebih bagus atau ada kakak-kakak yang sudah lulus IPDN, ketika tes itu memudahkan kita sebagai misalnya sebagai pelajar atau untuk tes IPDN. Jadi hal-hal yang tidak diketahui misalnya tahapan-tahapan maksudnya tes-tes apa saja, persyaratan-persyaratan apa saja yang secara tidak umum, maksudnya tidak ada di yang misalnya setiap tahun berganti, misalnya tahun lalu itu ada pergantian tes. Tahun lalu hanya dites untuk SKD tahap pertama ada hanya 100 nomor saja, tetapi tahun ini berkembang menjadi 110. Itu beberapa hal yang perbedaan untuk sama di pendidikan, hal yang kurang yang belum ditahu oleh Capra atau calon praja itu adalah bagaimana sistem pendidikannya. Jujur sebelum masuk ke PDN saya tidak mengetahui adanya pendidikan pengasuhan di PDN. Saya hanya mengetahui PDN itu kita belajar pemerintahan, kita sekolah di sana, kita asrama, keluar, langsung kerja, terus membangun bangsa dan negara, terutama daerah kita. Tapi sebelum itu saya di sini banyak belajar mengenai pembentukan karakter. Di kolom chat juga tadi ada bertanya mengenai bagaimana pembentukan karakter kita. Dari sini diatur ketat jadwalnya. Jadi mulai dari bangun pagi sampai malam itu kita sudah mempunyai jadwal yang harus diikuti oleh setiap praja IPDN. Jadi ada pengasuh namanya. Jadi pengasuh itu yang mendidik kita, membentuk karakter kita. Sebenarnya karakter itu bisa diubah kalau diri kita mau dibentuk. Kenapa? Karena menurut saya niat dari diri sendiri itu sangat penting. Motivasi dari diri sendiri itu untuk berubah sangat penting. Karena sama saja misalnya, saya kasih contoh, ada anak yang malas-malasan, terus ayahnya tidak mau anaknya malas-malasan. Diubahlah cara bagaimana maksudnya mendidik anak tersebut dengan tiap hari dibangunin, terus misalnya dipukul. Kalau anaknya tidak niat untuk berubah, maka anak tersebut akan semakin hari akan mau melawan pada orang tua. Tetapi kalau dia mau niat, dia mau berubah, dia sadar akan kesalahannya, sehingga dia mau memperkembangkan diri, dia akan niat, dia akan berubah. Jadi menurut saya niat sangat penting untuk membentuk karakter kita. Jadi itu saja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Umbu. Berikutnya boleh untuk kajian satu pertanyaan lagi kajian ya. Ini pertanyaannya bagi yang mau ikut atau mau masuk ya dalam sekolahnya Kak Ian, mau bergabung begitu. Jadi ini perkenalkan, saya Serani dari Sumba Timur, sekarang sudah, oke. Maaf ya. Ini dari IPDN. Kita mungkin pindah lagi ya ke
kakak-kakak semua yang sudah melewati tes. Halo, perkenalkan saya Ferani dari Sumba Timur, sekarang sudah kelas 12 SMA jurusan IPA. Ingin bertanya buat Kak Umbu, gambaran tentang tes TKW itu seperti apa, Kak? Buat Kak Umbu lagi ya pertanyaannya ya. Siap. Jadi saya akan mencoba menjawab. Mungkin maksudnya TWK, bukan TKW ya. Jadi TWK Iya. adalah tes wawasan kebangsaan dan TKP adalah tes kepribadian. Jadi untuk TWK sendiri kemarin ada 35 nomor dari 110 soal. Jadi di 35 nomor ini ada berbagai macam jenis soal. Terkhususnya untuk TWK sendiri itu temanya kewarganegaraan Indonesia, bagaimana sejarah bangsa Indonesia, undang-undang mulai dari 1945 ataupun undang lain, Pancasila, setelah itu bagaimana sejarah terbentuknya Indonesia, sejarah Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini, terus penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dilihat dari 45 butirnya, terus ada TKP. TKP ini adalah tes kepribadian, di mana tes ini tidak ada jawaban salah. Jadi istilahnya ada 5 option. Jadi satu pertanyaan kan 5 option tuh. Ada A, B, C, D, dan E. Jadi misalnya pertanyaan diberikan, maka jika kita menjawab pun itu tidak salah. Jadi setiap opsinya itu mempunyai nilainya masing-masing. Misalnya opsi A nilainya 5, kita menjawab opsi B nilainya 4, opsi C nilainya 3, dan seterusnya. Jadi seperti itu gambarannya. Untuk dari tes TKP sendiri, maksud saya tes kepribadian sendiri, itu menurut saya hal yang dipersiapkan adalah rajin-rajin saja buka Google atau tidak buka Instagram mengenai contoh-contoh tes TKP atau juga tes contoh-contoh tes TWK dan yang lainnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Umbu. Nah, ini saya ketemu lagi pertanyaan dari Caroline dari Kupang. Sekarang sudah kelas 12 jurusan akuntansi. Tahun depan sudah lulus dan mau mencoba buat tes TAN, tapi belum ada gambaran nanti tesnya seperti apa. Jadi bagaimana buat kajian bisa sharing apa yang perlu dipersiapkan sebelum mendaftar, dan apakah STAN itu beasiswanya full atau ada beberapa yang tanggungan yang harus dibayar? Oh, maksudnya gini, mungkin ada yang full, ada yang 50-50 begitu. Jadi buat kajian mungkin minta pencerahannya supaya Kakak Caroline bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk masuk tesnya nanti. Kepada kajian silakan. Halo. Halo, oke, selamat sore Kak. Saya izin menjawab ya. Kakak siap menjawab? Oke, sip, silakan. Kalau untuk persiapan, yang saya tadi baca update sekarang di websitenya, untuk tes itu udah tidak ada lagi tes fisik, lebih ke tes akademik ya. Kita mempersiapkan dari TPA, TBI, dan juga TKD. TKD itu kalau sekarang orang-orang tuh kenal dengan CAT itu untuk tes PNS. Kalau untuk beasiswanya, intinya dana yang kita keluarkan tuh yang pertama tuh pasti uang pendaftaran. Uang pendaftaran tuh waktu angkatan saya masih 150 kayaknya. Sekarang sudah belum update lagi berapa untuk biaya pendaftaran. Sedangkan untuk beasiswanya tuh full. Untuk kuliah kita benar-benar gratis. Yang kita perlu bayar cuman biaya hidup. Kalau sekarang kan kampus semua mahasiswa terpusat di Bintaro ya, di Tangerang. Jadi yang harus kita keluarkan paling biaya hidup di sana, kos, makan, akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Untuk biaya kuliahnya benar-benar free. Seperti itu. Itu tidak ada 50-50, tidak ada, maksudnya kita tes, kita lulus, sudah kita sekolah tuh yang benar-benar gratis. Tidak ada biaya lagi, kecuali biaya hidup. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih buat kajian. Kak Jona, ini pertanyaan spesial untuk Kak Jona. Mungkin ini ada juga Kak Irnawati ya. Dia mengatakan salam kenal buat Kak dari Ciputra, itu namanya Kak Jona.
dan semoga bisa berelasi nantinya. Dia lagi bekerja di Ubaya. Oke, sip. Terima kasih buat Kak Neno. Next-nya, ini pertanyaan untuk Kak Jona. Selamat sore, izin bertanya khusus untuk Kak Jona. Salam kenal, saya Detrix dari Rote. Saya baru saja lulus SMA tahun ini dan sempat juga mendaftarkan diri di Ciputra jurusan kedokteran. Saya lolos tapi tidak mendapatkan beasiswa full. Jadi sekarang saya sedang daftar ulang lagi, Kak. Saat tahapan seleksi wawancara, saya rasa saya sedikit gagal di situ akibat gugup sehingga membuat saya blunder. Jadi, apakah saya bisa minta tips dan trik dari Kakak untuk ikut seleksi wawancaranya? Terima kasih. Ini pertanyaan spesial untuk Kak Jona. Halo Kak Jona. Halo. Saya Oke, izin menjawab silakan ya. untuk jawabannya Kak Jona. Oke, yang pertama udah tes tapi tidak dapat beasiswa full sama buat wawancara. Nah, buat yang wawancara dulu. Apa sih yang perlu dipersiapkan waktu wawancara? Sebenarnya untuk wawancara itu sebenarnya itu tidak dipersiapkan sih. Inti dari tes wawancara itu cuman ya jujur aja. Jangan pas tes wawancara itu jangan kita membaik-baikan diri kita aja. Jangan. Orang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang melakukan tes wawancara itu adalah kejujuran kita. Jadi sebenarnya kalau misal kita jujur, kita omong apa adanya, apa adanya diri kita, itu percaya sama saya, kita bakalan tes wawancara itu bakalan let it flow lah, mengalir aja kayak air. Kalau misal kita jujur. Jadi untuk tes untuk persiapan sendirinya itu lebih ke arah banyak yang berdoa aja sih kalau untuk yang tes wawancara ini. Untuk selanjutnya untuk yang dapat beasiswa, nah ini mungkin bagi beberapa teman-teman yang udah tes di Ciputra terus tidak dapat beasiswa full, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena sekarang ini buat cari beasiswa itu sudah sangat-sangat gampang sekali. Kemarin saya ambil contoh lah, kemarin itu ada adik tingkat saya yang angkatan 2021 yang baru masuk kemarin, dia itu udah tes 2 kali tapi nggak lulus beasiswa full. Soalnya beasiswa full itu ada kuotanya kalau tidak salah 10 orang. Nah, kebetulan beliau itu peringkat ke-11. Nah, akan tapi Ciputra itu rektor kita, Pak Yohanes, itu tuh dia itu hati buat melayani itu tinggi sekali. Jadi kita bisa tetap akan dapat beasiswa walaupun 50-50. Dan kalau teman saya kemarin itu dia sisa 50-nya itu dia mintanya dari Pemda. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak dapat beasiswa full di Ciputra, itu jangan berkecil hati. Kenapa? Soalnya sekarang beasiswa dari Pemda, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pendidikan itu udah banyak sekali. Apalagi dari Pemda Pemda kayak Pemda Rote, Pemda Kupang itu sudah banyak sekali. Kenapa? Soalnya daerah-daerah di NTT kayak Rote, Kupang itu tuh masih butuh tenaga-tenaga kesehatan. Jadi kalau misal kita minta beasiswa, minta bantuan ke Pemda itu pasti akan diberikan. Pengalaman dari kakak saya itu kebetulan sekolah di negeri dan pada semester 3 atau semester 4 itu dapat beasiswa dari Pemda. Jadi untuk wawancara kalau dari saya sih tidak ada persiapan khusus sih, lebih karena banyak berdoa sama be yourself aja, jadi diri kita sendiri pas wawancara. Jangan orang tanya karena kita takut supaya takut nanti nggak keterima karena kita jawab. Terus kalau untuk beasiswa full jangan berkecil hati. Ciputra itu pasti nggak mungkin dia nggak kasih beasiswa, pasti dia akan kasih jalan keluar, minimal dia kasih 50% atau biaya gratis uang masuk. Terus SPP-nya itu kita bisa dari Kupang. Itu kebetulan dia itu juga nggak lolos beasiswa full, tapi puji Tuhan dia dapat 50% uang masuk gratis dari Ciputra, sama SPP-nya itu ditanggung oleh pemerintah daerah Kupang. Jadi buat teman-teman sekarang, buat kedokteran itu masih banyak sekali beasiswa dari pemerintah daerah. Jadi jangan berkecil hati. Itu sih Kak dari saya. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Jona. Satu pertanyaan lagi yang dari tadi udah ditanyakan. Ini untuk kakak bertiga ya. Kalau tadi ngomongin tentang enaknya atau kelebihannya sekolah berasrama ya.
Jadi dari tadi ada yang penasaran, kira-kira ada nggak sih susahnya kita sekolah di sekolah berasrama begitu? Tadi kan kakak bertiga menceritakan tentang kelebihan, kesukaannya. Sekarang minta suka dukanya sekolah di sekolah berasrama. Boleh dimulai dari kakak Umbu. Siap, izin menjawab, Kakak. Jadi untuk Ya. duka selama pendidikan di asrama pasti ada. Misalnya yang pertama kita kayak kehilangan kebebasan. Jadi melihat teman-teman lain yang bebas, istilahnya bukan asrama, khususnya misalnya waktu pertama kali saya asrama waktu SMA di Surabaya, jujur saya melihat mereka itu agak sedikit iri karena mereka kalau mau keluar itu bebas-bebas saja, mau keluar dengan siapa itu bebas-bebas saja, sedangkan kalau di asrama harus meminta izin dan waktunya pun terbatas. Jadi itu selain itu duka lain ketika kita di asrama itu ada Sebenarnya kalau dibilang kebebasan kita terbatas, iya sebenarnya iya kayak gitu. Cuman ada ada pembelajaran lah dari yang kayak gitu. Terus yang kedua mungkin aktivitas di asrama itu kan kita harus ke gereja, pulang sekolah udah sore, terus nanti harus kerja di asrama dulu, terus nanti harus ke gereja untuk mengikuti pembangunan rohani. Nah, mungkin lebih ke aktivitasnya yang terlalu padat sehingga terkadang itu kita kewalahan untuk mengatasi keseharian kita. Nah, akan tapi kembali semua itu buat ke depan kita. Nah, kalau menurut saya kepadatan jadwal kita sehari-hari itu menurut saya sangat membantu saya di kuliah. Jadi kalau ada tugas menumpuk itu udah biasa, kita anak asrama udah biasa tidur cuma 2 jam, udah biasa tidur cuma 1 jam, udah biasa menghadapi tugas yang banyak. Nah itu sih kalau dari saya lebih karena kita nggak bisa keluar kemana-mana kayak teman-teman nongkrong, kita nggak bisa ikut nongkrong. Terus teman-teman yang lain mungkin main game, kita di asrama belajar, mungkin lebih karena itu sih. Tapi ya kembali semua itu pasti ada nilai positifnya ke depan kok. Itu sih dari yang saya rasakan. Kalau untuk yang lain kayak orang-orang bilang makan di asrama itu susah atau apa, itu enggak sih, semuanya sama kok. Malah di asrama itu selain kita makan 3 kali sehari, ada makan makanan snack-snacknya juga. Jadi kalau soal negatif di asrama kayak apa yang namanya negatif di asrama kayak makannya sedikit atau apa, itu enggak ada sama sekali kalau di FKK itu sih dari saya, Kak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Jona. Berikutnya Kak Gian. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dina. Kalau dari saya menambahkan yang kurang enak waktu saya dulu itu tidak bersama orang tua sebenarnya. Kita juga, pas angkatan saya itu kita tidak boleh pakai HP yang ada kameranya. Pas angkatan saya waktu itu. Jadi benar-benar saya tuh tidak ada komunikasi secara visual dengan orang tua waktu itu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang apakah sudah ada update atau bagaimana, udah ada update dari asrama, ada kebijakan-kebijakan. Itu terus yang selanjutnya emang soal kedisiplinan, itu tuh memang sangat-sangat berat. Apalagi kita pas SMP tuh kan lumayan nakal tuh. Anak laki-laki apalagi, aduh. Susah sekali bangun pagi itu, susah sekali. Bangun jam 4 tuh, aduh, rasanya macam mau pulang Kupang. Tapi itu tuh hanya awal-awal. Kalau 3 bulan, awal-awal masih biasa lah. Tapi kalau udah setahun tuh udah mulai terbiasa, sudah mulai menikmati, dan itu jadi gaya hidup lah. Itu juga akan membedakan kita dengan orang-orang lain begitu. Saat kita lulus, saat kita berkuliah, kualitas kita tuh akan kelihatan di situ. Anak-anak yang memang sudah taat dari awalnya dan anak-anak yang SMA itu istilahnya ele-elean. Itu beda sekali itu di situ. Terus seperti yang tadi Jonah bilang, kalau soal makanan di asrama tuh, bapak sama ibu asrama tuh baik sekali. Kita kalau lapar tuh bilang aja kita lapar, nanti dikasih makan. Tidak ada istilah makan-makan yang dimasak rasanya kurang, tuh nggak ada. Itu
Cuma di asrama lain mungkin, tapi kalau di FKK itu makanan enak, banyak, bebas tambah sepuasnya lah. Kalau pas zaman saya itu ya ada snack-snack juga. Kita juga sering kayak jus, buah-buah tuh sering juga. Jarang kita makan mie goreng tuh, kita nggak boleh sama ibu asrama tuh nggak boleh makan Indomie itu nggak boleh. Indomie itu buat otak buntu. Terus yang nggak enaknya lagi itu, cuma kalau dari saya pribadi itu cuma soal waktu sih, kebiasaan baru. Soal bangun pagi dan kebiasaan-kebiasaan seperti belajar Alkitab itu emang awal-awal tuh sangat susah. Tapi kita bangun pagi baca Alkitab, sebelum tidur baca Alkitab. Kalau tiap hari kita baca Alkitab terus kita tidak berubah, itu saya rasa hal yang kurang tepat lah. Kita tiap hari baca Alkitab tuh pasti hidup kita berubah jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Kita tidak akan mengeluh-mengeluh lagi kalau di asrama tuh sebenarnya. Mungkin itu saja sih kalau ke hal yang nggak enak lah kalau di asrama tuh. Sekian, terima kasih. Oke. Baik, Kak Gian, terima kasih. Dan mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Ini satu pertanyaan lagi dari Kak Jonathan kepada Kak Umbu. Jadi izin bertanya, dia lihat bahwa Praja IPDN itu memiliki badan yang berotot. Namun Kak Umbu mengatakan di IPDN itu kita diatur dari bangun tidur ya, dari bangun sampai tidur kembali. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita Praja membentuk badan mereka ya, sedangkan waktu mereka itu semuanya diatur. Nah, pertanyaannya dari saya, apakah badan Kak Umbu lagi berotot? Menjawab, Kak. Jadi gini, silahkan. kita memang diatur mulai dari bangun pagi sampai malam, semuanya dalam kendali lembaga. Tapi kita juga diberi kebebasan, kita diberi waktu untuk melakukan aktivitas pribadi atau aktivitas mandiri. Misalnya sore kalau tidak ada perkuliahan atau setiap hari Sabtu, Minggu, dan hampir setiap hari jika ada waktu luang, itu menurut saya untuk melakukan binsik atau namanya lainnya bina fisik untuk kegiatan olahraga itu cukup untuk membentuk badan. Jadi misalnya sekarang teman-teman saya sekarang ada yang ke gym, di sini juga disediakan gym, ada peralatan seperti alat untuk barbel, untuk pull up, ada peralatannya, ada fasilitasnya semua disediakan. Jadi itulah mengapa, karena ada beberapa waktu yang membuat untuk anak-anak IPDN atau praja-praja IPDN itu membentuk badan mereka. Terima kasih. Halo. Halo. Ya, Kak Mina. Oke, itu aja Kak Umbu? Ya, saya itu aja. Oke, ini Kak Umbu, satu pertanyaan lagi untuk Kak Umbu ya. Sepertinya ini menunjukkan kalau banyak anak-anak Rote, anak-anak Kupang atau NTT lebih tepatnya, mereka pengen bergabung menjadi mereka pengen di IPDN ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Rani, siswa SMA N1 Rote Barat Daya. Dia pengen mengajukan pertanyaan, dari yang dia baca dan dia dengar dalam tes IPDN itu kan ada tes fisik, Kak. Nah, pertanyaannya latihan fisik seperti apa yang harus mereka siapkan dimulai dari sekarang supaya nanti ke depannya itu ketika mereka bisa punya kesempatan untuk tes, mereka sudah siap gitu, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk tes fisik dan kesehatan ada tesnya untuk IPDN. Jadi saya akan mencoba menjelaskan tes-tes di IPDN itu bagaimana. Dari yang pertama adalah seleksi administrasi, yaitu seleksi mengenai dokumen-dokumen yang kita punya. Terus setelah itu setelah seleksi administrasi, seleksi dasar, yang tadi mereka itu tes wawasan kebangsaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada TIU itu tes intelijensi umum, matematika dan sebagainya. Terus ada TKP yang sudah saya jelaskan tadi, itu tes kepribadian. Setelah lulus SKD, kebetulan SKD adalah salah satu tes yang paling banyak menggugurkan
peserta atau calon pelajar. Tahun lalu saja dari 1.407 yang ikut mengikuti seleksi SKD, hanya 120 orang yang diambil. Jadi SKD merupakan menurut saya tes yang paling sulit menurut saya ya. Setelah itu habis tes SKD ada tes kesehatan 1. Kesehatan 1 ini di mata, gigi, telinga, hidung, tenggorokan, fisik kita, tampilan kita, semuanya diperiksa. Setelah tes kesehatan tahap 1 ada tes psikologi. Seperti halnya seperti polisi, bintara atau tes kedinasan lain ada tes psikologi. Di sini mengetes bagaimana kita. Tes psikologi sendiri ada beberapa tes, mulai dari tes kecerdasan, tes kecermatan, dan tes substansi khusus. Seterusnya setelah tes psikologi baru masuk pantuhir. Nah, di pantuhir ini adalah tes akhir. Tes akhir sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tes faktual dokumen, apa yang sudah diperiksa seperti yang tes pertama tadi itu diperiksa ulang mengenai faktualisasi atau bukti realnya. Setelah itu ada tes kesehatan tahap 2, tes kesehatan tahap sendiri itu mengetes bagaimana kesehatan organ dalam kita. Setelah itu ada tes kesamaptaan atau jasmani. Nah, ini tadi yang ditanyakan tes kesamaptaan atau tes fisik. Untuk tes kesehatan, untuk tes jasmani sendiri, semapta sendiri itu yang pertama itu adalah lari. Nanti dikasih waktu 12 menit untuk adik-adik berapa jauh adik bisa lari dalam waktu 12 menit. Nanti di lapangan kira-kira panjang lapangannya itu 400 meter satu kali putaran. Jadi setelah itu ada sit up, pull up, dan setoran. Nanti kalau mau tanya kakak kasih nomor kakak di kolom chat. Kalau mau bertanya tentang PDN bisa chat pribadi kakak lewat WA. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Umbu. Berikutnya ini pertanyaannya dari Paula yang memang sudah dijawab juga oleh Kak Sherwin, sudah ngirim linknya. Tapi mungkin ini saya harus tanyakan lagi ya. Paula mengatakan kalau dia ini sekarang kelas 2 SMA, dia berencana untuk mencoba tes masuk STIS. Nah, kira-kira ada saran persiapan apa saja yang harus dia persiapkan? Terus linknya sudah dikirim. Jadi ini pertanyaannya untuk Kak Gian ya. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Sebenarnya ada anak asuh FKK itu yang lolos TIS. Tadi dia bergabung di sini, tapi udah keluar kayaknya. Kalau Pak Andres tahu namanya Yakin. Dia sekarang di Rote sepertinya. Oh ya, Yakin. Nanti Yakin mungkin di sesi lain kita bisa kontak Yakin untuk share ya Kak Sherwin. Iya. Bisa. Untuk Yakin. soal-soal ini nih Kak, soal tes untuk masuk sekolah kedinasan itu sebenarnya di internet sudah sangat banyak. Ya. Kalau bisa di searching terus di YouTube ada semua lah soal-soal seperti itu tuh. Kita juga dulu pas mau tes masuk ya referensinya cuma soal-soal yang ada di internet itu. Soal tiap tahun dari tahun berapa tuh kita pelajari seperti itu. Tapi memang kalau di STIS tuh matematikanya itu harus benar-benar kuat. Mungkin begitu saya, terima kasih Kak. Oke, jadi matematikanya harus kuat ya. Cara kalau masuk sekolah seperti itu memang harus banyak hitungannya. Oke, dan mungkin ini pertanyaannya untuk Pak Yandres ya. Dari tadi ada yang sudah bertanya. Jadi pertanyaannya spesial untuk Pak Yandres. Jadi saya lihat dulu. Maaf, oke. Pertanyaannya adalah Bapak, ini ada yang namanya Ria. Oh, bukan Ria ya ternyata ya. Maaf, saya sedikit gugup nih. Yang hari akses ini ke ada SMA orang-orang Petra ya? Iya, yang akses ke SMA Petra.
Jadi mungkin Mungkin- Bapak bisa sharing Baik. sedikit mengenai itu. Ya, jadi sebenarnya saya kenapa mengundang adik-adik ini karena mereka memang kalau mau dibilang waktu itu kita cari talent, dikasih kesempatan sebenarnya tiap tahun 10 orang untuk Indonesia Timur. Jadi ada Papua, sebenarnya Maluku, Kupang. Tapi memang rata-rata karena saya memang di Kupang, saya lebih banyak rekrut adik-adik yang memang tinggalnya di Kupang. Ada juga yang dari Rote sebenarnya. Nah, mereka seperti sekolah Daniel. Kalau kita baca Alkitab, mereka dibina 3 tahun secara rohani di sana maupun secara akademik. Jadi memang kalau kita lihat mereka kan dibina di gereja GRI. Jadi 3 tahun berturut-turut itu mereka belajar Alkitab terus. Kalau tidak salah pakai katekismus. Jadi tinggal nanti CD saja, pestanya di Kupang. Atau ada yang di Papua, pestanya di Papua. Jadi mereka belajarnya kalau di Kupang mungkin CD 1 tahun, di sana CD-nya 3 tahun. Jadi kalau mau dibilang mereka bisa jadi pembicara, pimpin acara kebaktian, itu sudah bisa. Dan mereka juga aktif di paduan suara. Nah, kenapa sharing di sini? Jadi mereka juga sebenarnya tiap tahun ada rekrutmen talent. Silakan aja kontak, nanti saya share nomor juga ada di Kak Serwin, nomor saya. Nanti saya chat juga. Kita bisa share. Jadi sebenarnya 10 orang saja kursinya. Dan itu asramanya hanya asrama putra saat ini. Pengurus FKKI di Surabaya saat ini masih mengelola asrama putra. Nah, itu sekolahnya itu diberikan gratis oleh Petra. Kebetulan jadi saya hanya bantu saja untuk merekrut, untuk membantu mencari talent. Jadi saya secara voluntary, relawan, saya hanya keliling-keliling sekolah, cari-cari info, siapa sih kira-kira yang bisa kita rekrut. Dari kenalan, dari gereja, dari sekolah. Nah, tiap tahun kita rekrut 10 orang, mereka ini sekolahnya gratis. Asrama itu sebenarnya bukan bayar asrama, tetapi orang tua menanggung uang makan. Begitu ya, Ian ya, Jona ya. Jadi orang tua menanggung uang makan mereka, terus uang saku 1 minggu kalau tidak salah 100.000. Itu mereka pegang ke sekolah. Dan setiap minggu itu guru les itu mengajar mereka di asrama. Jadi kita bayar les, kalau anak-anak yang ingin ikut les tiap minggu, itu kalau tidak salah 1 minggu 2 kali ya, Ian ya, 2 apa 3 kali. Jadi Iya, mereka 2 kali ya. Ya, pokoknya jadi kalau kita kurang paham materi itu kontak guru les datang bisa. ya, jadi guru les ini standby fokus ke adik-adik yang di asrama. Itu bagi yang ingin ikut les, mereka membayar tambahan 400.000 kalau tidak salah yang tahun lalu. Jadi guru les itu spesial fokus ngajar IPA, Mat, Bing, dan mungkin ada hal-hal lain yang menyangkut tugas sekolah. Nah, tadi diseringkan oleh Kakak Gian, Kak Jona, dan Kak Umbu. Sebenarnya kalaupun sekolah sendiri bisa, cuma pengaturan schedule itu yang paling kita lihat. Jadi mereka ini memang betul-betul di asrama itu belajar gereja. Itu saja kegiatannya. Ada rekreasi juga sih, kadang-kadang diajak rekreasi. Ada sport juga, ada futsal dulu ya. Ada futsal, ada dance. Jadi mereka bisa banyak juga kegiatan lain, tetapi yang tadi Jona sampaikan, mereka harus atur schedule dengan sangat baik. Karena saya pergi waktu itu, jam 4 pagi mereka sudah bangun tidur. Untuk persiapan seperti saat teduh, persiapan studi, karena jam 7 pagi udah harus di sekolah ya, Kak Jona ya, Kak Ian ya. Jadi mereka sudah sangat tertib. Bahkan saya sendiri heran, mereka bisa bangun sendiri jam 4, belajar sampai malam. Jadi tidak ada yang terlalu suruh harus belajar, harus ini. Mereka rata-rata. Nah, jadi untuk tiap tahun silakan kalau ada yang berminat, adiknya atau saudaranya atau keluarganya, kita ambil yang lulusan SMP. Untuk SMP nanti memang ada tes tulis, dan Pak Pendeta biasanya bisa jadi dia datang ke Rote kalau memang ada. Jadi Pak Pendeta biasanya datang interview langsung calon student beserta orang tua. Karena memang bukan ada biaya untuk bayar asrama, tetapi biaya hidupnya itu ditanggung oleh keluarga. Yang 1 bulan itu kalau tidak salah 1,9 juta. Jadi kalau biaya lesnya 400.000, biaya uang saku untuk dia pegang ke sekolah 100.000 seminggu, kan ada 800.000 ya. Terus uang makannya 3 kali, kurang lebih 30.000 kali 30 hari, kurang lebih 1 juta. Jadi kalau di total 1,9 yang orang tua masih support untuk studi di sana. Sedangkan untuk urusan sekolah itu hampir semuanya gratis. Bahkan kemarin saya lihat dikasih seragam juga ya Kak Ombo ya.
Seragam dikasih sekolah, buku dikasih, semua dikasih. Jadi untuk biaya studinya tidak ada biaya apapun, kecuali, nah anak-anak ini juga bukan hanya studi, mereka juga dilatih pembukuan. Jadi seluruh duit yang dikasih tadi 400.000, itu dibuatkan pembukuan, dicatat. Jadi dilaporkan ke kepala asrama, apa saja yang mereka keluarkan, termasuk kalau mereka dapatkan duit dari orang tua itu mereka data. Jadi memang dari kecil dilatih untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikasih baik dari asrama maupun di orang tua. Mungkin itu yang saya bisa sharing untuk program FKKI, di mana mereka minta bantuan saya untuk merekrut adik-adik yang memang talent, yang mempersiapkan dirinya serius untuk bisa studi lanjut ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sharing, Kak. Baik, terima kasih Pak Yandres, selalu luar biasa ya Bapak. Sehat selalu Bapak, karena tugas Bapak membantu banyak orang. Ya, terima kasih Kak. Oke, siap. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaannya semuanya sudah saya bacakan. Jadi berikutnya saya kembalikan ke Pak Yandres. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, jadi tadi kita sudah dengar sharing yang begitu baik dari adik-adik kita. Kita tahu kalau berbagi bukan kurang, tetapi malah lebih. Bahkan hari ini kita dapat banyak teman ya, teman baru. Saya harap tadi yang disampaikan oleh Kak Umbu, kita bisa share juga nomor HP. Mungkin adik-adik yang kesulitan pertanyaannya mungkin tidak semua tersampaikan. Kita mungkin bisa bikin misalnya grup untuk STPDN sendiri satu saat. Jadi Kak Ian mungkin ditanya mengenai STAN. Boleh ya Kak Ian ya? Kak Jona juga. Jadi mereka ini anak-anak yang memang secara rohani, secara akademik mereka sudah dipersiapkan. Dan tentu pasti mereka mau bantu. Ya kan? Jadi senang sekali Kak Umbu dan teman-teman bisa berbagi. Nah ini poin penting yang kita lihat bersama kalau kita dari sharing bertiga ini, di mana persiapan itu yang paling utama. Jadi kalau kita lihat mereka bertiga, dari kelas 1 SMA mereka sudah persiapkan. Ya kan? Nah yang kedua mereka harus mengatur waktu dengan baik dan disiplin. Jadi belajar utama karena kadang-kadang memang harus menolak, misalnya pergi jalan-jalan yang tidak tahu apa namanya tujuannya. Mereka mengatur waktu dengan baik. Dan yang ketiga, akses informasi. Jadi mereka juga mencari data informasi terkait tes yang akan mereka ikuti. Jadi ini untuk adik-adik penting sekali untuk gali informasi. Dan bahkan kita bisa bikin grup mungkin setelah ini Kak Serwin ya. Jadi adik-adik yang mau bertanya lebih lanjut, chatting, sharing. Minta maaf Kak Gian, Kak Jona, nanti kita bikin grup seperti itu jadi lebih mudah. Jadi harapan saya sharing saat ini dari ketiga kakak kita bisa membantu mempersiapkan diri dari adik-adik semua untuk masa depan studi, melanjutkan studi ke depan, ataupun mungkin yang studi langsung bekerja seperti Kak Ian tadi. Nah, tadi saya ada kasih pertanyaan 3. Kira-kira Kak Sherin udah ketahuan nggak yang menjawab, Kak? Ada 2 yang menjawab ya. Kayaknya apa semua pertanyaan sudah terjawab? Mungkin bisa diulangi biar bisa update karena ada beberapa yang baru bergabung sih Kak. Ya, jadi penjawab pertama, 3 penjawab pertama kita akan berikan hadiah. Yang pertama kalau tidak salah, apa jurusan dari Kak Ian, dan sejak kapan dia bekerja sebagai lulus studi dan bekerja sebagai PNS gitu kan. Yang kedua, apa perbedaan Ciputra dengan kedokteran lain sehingga Kak Jona memilih Ciputra, Kak? Yang ketiga, kenapa Kak Umbu memilih IPDN sebagai jurusan yang dipilih saat ini? Iya, ini ada penjawab pertama. Nanti mungkin Kak Gian bisa kasih konfirmasi ya. Ada 2 yang menjawab, tapi jawabannya agak sedikit berbeda. Kak Yakin menjawab bea cukai tahun 2015, terus Kak Pascal menjawab bea cukai masuk tahun 2014. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Kak Pascal menjawab karena jurusan kedokteran di Ciputra bukan hanya soal, ini Kak Jona bisa konfirmasi,
Karena jurusan kedokteran di Ciputra bukan hanya soal menyembuhkan pasien, tapi juga mencegah sebelum penyakit itu terjadi. Kalau berikut ada jawaban dari Kak Jonathan, karena di IPDN memberikan peluang besar dalam dunia kerja, karena ketika lulus dari IPDN kita tidak perlu sulit mencari kerja, tetapi kita sudah menjadi PNS dengan golongan 3A. Itu kira-kira penjawab pertamanya. Oh, jadi yang 3 orang ini yang menjawab pertama ya Kak Serwin ya? Ya. Gimana Kak Ian, Kak Jona, Kak Umbu, apa udah benar jawabannya? Ya, kalau dari saya sih sudah benar. Ciputra itu unggulnya itu di kedokteran pencegahannya. Oke. Kak Gian? Kalau jawabannya tuh yakin yang benar sebenarnya. Tapi Ya. yakin ini orang dalam yakin. Jadi yang kedua ya kita ambil karena yakin udah orang dalam. Jawaban kedua yang kita kasih ya. Siapa namanya yang tadi benarnya? Tapi lulusnya itu 2015 Pak Yandres. Oke. 2014 Jadi jawaban lulus paling SMA. yang mendekati yang mana Kak? Yang jawab cuma Pascal. Ya. Oke, berarti 50-50 ya. Iya. Dia jawab benar 50. Nah, yang satu untuk IPDN yang mana Kak Umbu? Untuk yang IPDN, menurut saya Jonathan tadi ada betulnya, tapi itu merupakan salah satu alasan saya masuk di IPDN. Alasan lain misalnya memang cita-cita saya dari semenjak SMA untuk lolos IPDN. Selain itu saya juga ingin belajar ilmu pemerintahan, membangun bangsa dan negara, terkhususnya daerah saya Sumba Timur. Makanya itu IPDN merupakan tempat yang paling tepat bagi saya untuk pendidikan, menjadi kader-kader pemerintahan ke depannya. Jadi yang paling mendekati yang mana Kak Umbu? Udah bisa dianggap benar yang itu? Halo Kak. Terima kasih. Ya Kak Serwin, jadi 3 penanya Jonathan. tadi. Nah, Jonathan ya. Jadi yang pertama tadi siapa Kak Serwin? Ya, ada sebenarnya 2. Kalau tambah dengan Kak Yakin berarti 3. Kak Pascal dan Kak Jonathan. Tapi ada jawaban yang dari Kak yang terakhir dari siapa ya? Tadi Kak oh ya, sama juga. Kak Pascal dan Kak Jonathan. Nah, oke. Jadi 3 nama pemenang boleh dikasih tahu Kak? Siapa aja? Kalau tambah dengan tadi orang dalamnya Kak Gian itu berarti Kak Yakin, Kak Pascal dan Kak Jonathan. Selain orang dalam siapa Kak? Kak Pascal dan Kak Jonathan, 2 orang. Oke, berarti tetap 3 orang ya. Ya. Maksudnya orangnya ada 3. Oke, jadi nanti masing-masing orang akan mendapatkan paket data 100.000. Jadi 3 orang nanti tolong share nomor HP ke Kak Serwin ya. Paket data nanti kita kirimkan 100.000 setiap peserta. Jadi hadiah dari IAIR untuk adik-adik yang aktif menjawab pertanyaan dan join di acara kita saat ini. Mudah-mudahan ke depan ada hadiah lagi ya Kak Serwin ya. Ya. Nah, oke Kak. Jadi sebelum kita selesaikan diskusi kita, saya juga minta closing statement dari masing-masing kakak yang sharing saat ini. Mungkin dari Kak Gian, Kak Jona, Kak Umbu, closing statement kira-kira motivasi ataupun apa yang kira-kira bisa buat adik-adik ini tetap semangat mempersiapkan masa depannya untuk meraih cita-cita yang mereka sudah doakan atau mimpi yang tadi Kak Jona bilang tinggi tadi. Mungkin dari Kak Gian dulu atau Kak Jona atau Kak Umbu, saya persilakan. Mungkin singkat aja, ada apa-apa. Kira kata-kata semangatnya apa untuk? Izin Pak, untuk dari saya, ya, adik semua, yang paling penting adalah niat. Jika kita ingin mengembangkan diri kita, ingat bahwa kita itu waktu tidak bisa diulang. Waktu itu tidak bisa kita putar kembali. Jadi menurut saya, dari saya sendiri, manfaatkan kesempatan yang ada mumpung masih SMA. Pikirkan memang depannya mau jadi apa. Terus motivasi diri sendiri, terus jadi diri sendiri, banggakan orang tua. Setelah itu Anda membanggakan diri sendiri. Terima kasih. Ya, bagus sekali dari Kak Umbu.
Beli aplaus dulu untuk yang kebagian. Oke, baik. Kalau dari saya, untuk adik-adik, tetaplah bermimpi. Jangan sampai adik-adik tidak punya mimpi sebenarnya. Karena kalau tidak punya mimpi, berarti tidak tahu mau jadi apa ke depannya. Ya, Untuk melakukan segala sesuatu, ingat berdoa, ingat Tuhan, dan juga selalu izin orang tua dulu. Karena kita tahu restu dari orang tua itu juga sangat penting bagi kita. Itu aja sih mungkin, Pak. Terima kasih. baik. Terima kasih Kak Ian. Jadi harus ada mimpi dan juga doakan dan support orang tua ya. Kak Jona? Kalau dari saya hampir sama, cuman kalau saya pakai pepatah sih. Lebih baik kita sudah mencoba dan gagal daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba. Jadi bermimpilah setinggi-tinggi mungkin dan ingat kalau kita sudah jadi orang, ingat kembali daerah kita, ingat kembali NTT, karena kalau bukan kita siapa lagi akan membangun NTT. Itu sih dari saya. Amin. Jadi semuanya kita kembalikan ke daerah untuk melayani daerah kita, bahkan membangun daerah kita dari apa yang kita punya saat ini. Dan nanti setelah kita selesai studi. Ini sangat bagus untuk kita semua saat ini. Visi yang disampaikan oleh Kak Jona, Kak Ian, Kak Umbu, untuk kita bangun daerah kita. Kembangkan daerah kita, dan tentu kita menolong masyarakat yang ada di sekitar kita. Tadi dicontohkan oleh Kak Jona, misalnya di Rote, ataupun Kak Ian yang lagi di Atambua, Kak Umbu di Sumba Timur. Mungkin dari saya saat ini dulu Kak Serwin, Kak Dina, saya kembalikan Kak. Oh, silakan Bapak. Bapak mau menyampaikan sesuatu boleh, silakan. Ya, jadi dari saya sendiri, saya senang sekali kita bisa beracara pada saat ini dan kita bisa sharing satu sama lain. Tentu ini merupakan sharing yang sangat membangun dan menolong kita semua, terutama adik-adik yang lagi bermimpi mengejar masa depan. Tentu sharing ini sangat bermanfaat dan tidak tertutup pada saat ini saja. Saya harap tentu banyak hal yang kita akan lanjutkan ke depan. Tetap semangat, tetap juga kita tadi dikatakan oleh Kak Jona, kita bangun networking kita, bangun relasi kita, sehingga mungkin apa yang kita pertanyakan ternyata ada yang sudah bisa membantu untuk menjawab. Apakah melalui IER, melalui adik-adik yang sharing saat ini, ataupun dalam komunikasi-komunikasi kita selanjutnya. Saya terima kasih juga untuk Kak Serwin dan teman-teman di Rote. Kerja kerasnya saya pikir sudah sangat bagus untuk membangun daerah. Bisa jadi ini memang dimulai dari Rote. Karena kalau kita lihat sejarah, Fakultas Kedokteran pun perintisnya orang Rote, FKUI kan. Dan juga kalau kita lihat Rumah Sakit Harapan kita juga salah satu perintis Pak Buik itu juga dari Rote. Gubernur Bank juga pernah dari Rote ya. Jadi mungkin banyak orang-orang Rote yang juga dari dulu sejak zaman Belanda sudah jadi guru penginjil yang keliling daerah di NTT, dimulai dari pulau kecil ini. Jadi mungkin ini kesempatan yang baik untuk Kak Serwin dan teman-teman untuk terus membangun daerah, kita bisa menjadi berkat untuk daerah kita dimanapun kita berada. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yandres. Berikutnya Kak Serwin ada mau disampaikan sebelum kita mengakhiri sharing beasiswa di sore hari ini? Terima kasih Kak Yandres, Kak Dina, kakak narasumber. Sebenarnya hari ini kita narasumbernya 4 orang ya. Maaf Kak Alfa sebenarnya berbagi, cuma berada di desa yang tidak ada sinyalnya sama sekali Kak Yandres. Jadi mungkin pada kesempatan berikut kita bisa kasih kesempatan untuk berbagi lagi. Yang berikut kita melihat tadi ada beberapa pertanyaan yang pengen mengetahui terkait dengan beasiswa dari SMA Petra, lalu juga dari statistika, Politeknik Statistika. Jadi ke depan ini jadi masukan juga untuk kita bisa fasilitasi untuk sisi sharing beasiswa ikatan dinas ataupun beasiswa dalam negeri itu bisa berlanjut. Bagi teman-teman yang baru saja mengetahui forum ini, mungkin sedikit perkenalan, kami dari English Assistance Rote ini adalah angkatan kelima. Kami bantu anak-anak di Rote untuk berbagi, tapi kali ini pada angkatan ini kita buka yang namanya Ear Talks. Jadi ada sesi untuk sharing informasi beasiswa dalam negeri dan luar negeri juga.
Dan sebenarnya kami juga beberapa diantaranya juga aktif di grup berburu beasiswa ala Forum Akademia NTT. Jadi linknya tadi sudah saya bagikan di kolom chat. Teman-teman bisa mengklik kemudian mengisi link itu kalau berminat ingin mengetahui informasi beasiswa atau sesi-sesi sharing ke depan, nanti kami bagikan di grup tersebut juga. Yang terakhir, semoga informasi yang tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak dari IPDN, dari STAN, dari Universitas Ciputra boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan sesi ini bukan berakhir di sini, kita akan ada sesi-sesi selanjutnya, dan informasi selanjutnya biasa kami bagikan di grup-grup yang relevan, artinya grup-grup berbagi beasiswa tersebut. Demikian dari kami, saya kembalikan ke Dina. Baik, terima kasih Kak Sherwin. Buat kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi beasiswa, sharing beasiswa di sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Kak Umbu Praing. Kak Umbu, terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Semoga sedang pendidikan ya Kak ya. Tuhan berkati. Oke, nextnya ya. Terima kasih buat Kak Jona sampai. Kak Jona terima kasih banyak. Semoga Kak Jona Tuhan berkati sedang kuliah kakak ya, kuliah kedokteran. Semoga sukses dan teruslah berbagi kakak ya, karena banyak anak NTT yang membutuhkan sharing beasiswa seperti sekarang ini. Terima kasih Kak. Oke, nextnya terima kasih juga buat Kak Gian. Kak Gian terima kasih banyak sudah berbagi. Karena banyak anak-anak di Rote khususnya yang pengen sekali untuk sekolah STAN, tapi mereka tidak dapat informasi mengenai itu. Kalau teman-teman Kupang, saya tahu banyak ya, tapi kalau untuk anak-anak Rote itu sangat minim. Paling kalau yang paling banyak itu ke IPDN, karena di Rote banyak alumni dari IPDN begitu. Terima kasih Kak Gian, Tuhan berkati pekerjaannya, teruslah berbagi juga kepada semua orang. Kak Ian, terima kasih. Terima kasih Kak, Tuhan berkati juga semuanya. Oke, baik. Pak Yandres, Pak Yandres dan Kak Sherwin bagaimana? Ya, mungkin ada sesi foto bersama dulu ya, Kak Dina. Oke, sebagai yang paling terakhir ya, kita sesi foto bersama. Boleh semuanya aktifkan dulu kameranya. Oke. Nanti Kak Sherwin yang screenshot, Kak. Ya, sebentar ya. Oke, semuanya boleh diaktifin dulu kameranya. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Kak Sherwin mungkin bisa hitung. Sebentar. Oke, kita mulai. Aktifkan kameranya. 1. Untuk yang di kelompok pertama ya, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, yang berikut untuk yang kelompok kedua tetap tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak. Hai Kak Sherwin, Kak Dina, Kak Ian, Kak Jona, Kak Umbu. Sampai Bye jumpa. semua. Kak Yandres dan Bye. Kak Dina mungkin kita bisa sambil ini lanjut sedikit. Baik. Sampai jumpa ya Kak Jona, Kak Umbu, Kak Ian. Sore Kak, terima kasih. Tuhan berkati. Izin live. Ya. Ya. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini?
Masuknya Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru Tadi dunia. lupa putar video ya Kak Sendre ya. Kekuatan supernatural Gimana, dan Kak? ratusan strategi taktis. Tadi lupa putar video. Iya, ya, betul ya. Lupa apa nanti ketong lupa pikir saya sebenarnya. Saran saya nanti coba bikin grup yang minat. Ya, betul. Grup STPDN, grup STAN, grup kedokteran. Jadi mereka diskusinya mungkin lebih nyambung ke masing-masing kan. Mungkin kita gabung Ya. saja grup yang ada itu grup beasiswa ikatan dinas ya kakak. Ya, gitu. Biar karena biasanya pada masa SMA itu masa mereka eksplorasi dulu, pingin tahu yang mana yang lebih cocok buat mereka. Jadi semua yang penerima beasiswa tersebut mungkin mereka dimasukkan di grup itu. Ya. Baru nanti ada sesi-sesi pendampingannya sehingga adik-adik SMA yang dari kelas berapa tuh kelas 1 kelas 10 kelas 11 pun mereka sudah dari awal bisa ikut juga untuk bisa ini dipersiapkan juga dari Betul. awal, karena saya pikir itu lebih baik satu grup semua dimasukkan dalam satu grup, nanti kalau sudah ada yang minat sangat khusus mungkin ada pendampingan khusus lagi, tapi di awal mungkin kita sepakat dengan itu buat pendampingan beasiswa ikatan dinas ataupun beasiswa dalam negeri lain kalau bisa. Iya. Grup. Iya. Karena ternyata menarik kan, banyak yang bawa STPDN. Iya. Saya pikir ini bagus untuk wawasan Kak Sermi. Iya, betul. Di sini ada teman-teman yang lain, beta mohon maaf, beta izin dulu untuk ini ketong sampai jam segini Saka, Andres masih banyak yang lagi antri di waiting room untuk mau bergabung. Oh gitu. Waduh, tadi tidak bisa masuk kah? Masuk, cuma maksudnya mereka baru saja bergabung nih. Oh kasihan. Ya. Jadi ya mungkin ke depan informasi ini kita sharing lebih awal ya, biar lebih ini. Ya, apa karena mereka mungkin salah lihat jam atau? Karena mungkin baru masuk grup Kak, mungkin itu. Oke. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Mungkin ada masukan dari Kak Serwin untuk tadi Kak? Iya, kalau menurut beta kita tadi awalnya jadwalkan 1 jam toh Kak. Ya. Cuma dia akhirnya selesai 1,5 jam karena memang pembicaranya 4 orang, lumayan ya pembicara. 3 orang. 3 orang. 3 orang pembicara saja sudah 1,5 jam. Jadi mungkin jadi evaluasi ke depan kita batasi jumlah pembicaranya mungkin 2 orang maksimal, biar lebih banyak engage dengan teman-teman yang lain juga. Iya Kak. Itu menurut beta poinnya salah satunya. Kalau dari Kak Andres dan Kak Dina bagaimana? Dari saya sih, saya pikir memang pembicaranya kelihatannya. Iya. 3 mungkin 2 orang cukup, maksimum 2 orang. Iya. Tapi saya pikir tadi diskusinya hidup, jadi bagus. Betul. Banyak penanya, banyak yang kepingin tahu, itu bagus sekali tadi Kak. Iya. Betul. Gimana Kak Dina? Kak Dina lagi di jalan, jadi mungkin. Oh, Kak Dina di jalan. Ya. Mungkin ke depan diatur aja Kak, apakah mungkin hanya 2 gitu kan? Ya. Jadi ini indikasi yang baik Kak Andres bahwa. Oke Kak, kalau saya. Lanjut Kak. Andai Kak. Lanjut Kak. Halo? Mungkin jaringan lagi hang. Ya. Jadi Kak Andres, jadi ketemu Kak Dina mungkin ada mau disampaikan Kak? Oh iya Kak, tadi sebagus, tapi maksudnya adalah bagus juga kalau 3 orang, tapi ketong harus kasih limit time gitu. Jadi mungkin
satu orang bisa sharingnya itu mungkin bisa 15 menit. Terus nanti Maksimum ya. Kotong kasih iya maksimumnya 15 menit. Terus Kotong bisa kasih kayak pertanyaan, nanti Kotong harusnya tadi tuh baca semua tuh. Tapi sebenarnya kami bisa ambil tuh satu-satu. Mungkin cuman satu orang menjawab 2 pertanyaan begitu Sa. Tadi kan beta agak ambil contohnya Kak Umbu banyak tuh kebanyakan karena memang banyak yang bertanya untuk Kak Umbu. Jadi harusnya mungkin cuman kasih 2 pertanyaan untuk Kak Jona, 2 pertanyaan untuk Kak Gian atau 2 pertanyaan untuk Kak Umbu Sa. Kalau begitu kayaknya